Halo semuanya, ketemu lagi di channel Learning Progress bersama saya Delta Rahwanda. Kali ini kita akan membahas 5 ice breaking ataupun games ataupun brainstorming tanpa persiapan. Jadi bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun, ketika kita mendadak misalnya siswa kita lagi lesu, kita bisa lakukan ini tanpa melakukan persiapan apa-apa alias spontan. Kita mulai saja. Games yang pertama kita sebut dengan yes or no games. Jadi games ini bisa di kelas bahasa Inggris ataupun di kelas umum yang menggunakan pengantar bahasa Indonesia. Jadi yes or no games, perintahkan siswa kita untuk berbaris di depan papan tulis ya, atau di depan kelas, di depan kita begitu, baris lurus ke belakang. Kemudian sampaikan kepada siswa bahwa kita sebagai pengajar akan menyebutkan beberapa statement berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jika mereka merasa iya ataupun setuju, maka siswa tersebut harus melakukan gerakan yaitu melangkah ke kanan, satu langkah saja. Ya, bergeser ke kanan satu langkah saja. Tapi kalau dia tidak cocok, boleh melangkah ke sebelah kiri satu langkah saja. Jadi ini yes or no. Jadi kalau yes melangkah ke kanan, kalau no melangkah ke kiri. Ya atau tidak ya. Jadi kalau iya ke kanan, kalau tidak dia ke kiri. Begitu ya. Sambil menjawab ya, begitu. Jadi contohnya adalah misalnya I take a bath this morning. I take a bath this morning. Saya mandi tadi pagi. Atau I took a bath this morning. Misalnya ya. Jadi contohnya begitu. Jika mereka merasa iya, maka siswa-siswa harus mengatakan yes. Yes, I did. Misalnya ya. Yes, I did. Oke. Jadi kalau mereka merasa mandi tadi pagi, maka mereka harus mengatakan yes, I did sambil melangkah satu langkah ke sebelah kanan. Begitu. Kemudian saya kira semua siswa akan mengatakan yes. Nah, kemudian statement kedua, I like mango. I like mango. Nanti beberapa siswa yang merasa suka dengan mangga, begitu, mereka akan melangkah satu langkah lagi ke sebelah kanan. Yes, I do. Jadi melangkah ke kanan sebelah, yes, I do. Tapi bagi siswa yang tidak suka dengan mangga, maka mereka akan mengatakan no, I don't, sambil melangkah ke kiri satu langkah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi aktivitas ini akan sangat seru, karena siswa yang tadinya berbaris rapih, itu akan bergeser ke kanan ataupun ke kiri menjauhi titik di mana mereka berbaris saat pertama kali. Games yang kedua juga tanpa persiapan, bisa dilakukan kapanpun dan spontan. Caranya adalah sangat mudah. Bagi papan tulis menjadi dua, kita garis tengah ya, A dan B ya. Kemudian bagi siswa menjadi dua grup, grup A dan juga grup B. Masing-masing grup berdiri di papan tulis yang sudah kita bagi tadi. Grup A berdiri di depan papan tulis yang A, dan grup B berdiri di depan papan tulis yang B. Kemudian tuliskan alfabet A sampai Z dari atas ke bawah ya. A, B, C sampai Z, A, B, C sampai Z. Kemudian, ini kalau di kelas bahasa Inggris ya, tapi bisa juga di kelas bahasa Indonesia ataupun di kelas lainnya. Perintahkan siswa untuk menuliskan satu kata yang berawalan dari alfabet tersebut. Misalnya yang A, misalnya apple. Jadi siswa pertama harus menulis apple. Kemudian yang B misalnya book. Yang C misalnya color dan lain-lain. Kalau berbahasa Indonesia juga boleh menggunakan bahasa Indonesia. Nah, agar makin seru, games ini bisa kita lakukan dengan cara berkompetisi. Grup mana yang paling cepat menyelesaikan challenge ini, maka mereka adalah pemenangnya. Jadi makin cepat, makin bagus. Begitu kawan-kawan. Games yang ketiga juga tanpa persiapan, bisa spontan kita lakukan. Langkahnya adalah ketika siswa kita terlihat lesu ataupun tidak bersemangat di dalam kelas, kita bisa langsung melakukan games ini. Caranya adalah dengan menuliskan kata extraordinary ya. Extraordinary. Extraordinary. Nah, kemudian perintahkan semua siswa untuk menuliskan satu kata yang diambil dari huruf-huruf pada extraordinary tersebut. Jadi silakan mereka menulis misalnya train, misalnya lagi one, dan lain-lain. Jadi bisa menuliskan ratusan bahkan sampai ribuan kata berbahasa Inggris yang diambil dari kata extraordinary tersebut. Jadi semua siswa diperintahkan untuk menuliskan beberapa kata, tidak harus satu, bisa beberapa kata yang diambil dari huruf-huruf di extraordinary tersebut.
Games yang keempat juga tanpa persiapan, ini sangat mudah, bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Pertama, kita tuliskan dulu alfabet A, B, C, D sampai Z ya, boleh berbaris begitu, A, B, C, D, E, lalu di bawahnya F, G, H, I, J, K, di bawahnya lagi L, M, N sampai Z ya. Jadi boleh menulisnya begitu, lalu kemudian di sebelah kanannya kita tulis topiknya, misalnya kita tulis ya, contohnya jobs, pekerjaan, kemudian fruit, buah, di bawahnya lagi animal, kemudian misalnya vegetable, contohnya begitu ya, contoh. Tapi pengajar boleh memilih topik terserah. Nah, kemudian perintahkan siswa untuk, ini langkah langsung ya. Jadi yang pertama tadi adalah jobs. Perintahkan siswa yang ditunjuk untuk menyebutkan satu pekerjaan yang berawalan dari alfabet tersebut. Misalnya D ya, siswa tersebut memilih huruf D, yaitu doctor. Nah, huruf D oleh kita sebagai pengajar kita coret. Karena D sudah dipakai, kita coret. Kemudian kita tunjuk lagi siswa yang lain, misalnya dia memilih P, pilot. Pilot kita coret. Nah, sampai semua siswa menyebutkan kurang lebih 6 profesi dari jobs tadi, maka kita cukupkan topik tersebut. Kemudian kita bergeser ke topik berikutnya, yaitu misalnya tadi fruit ya. Nah, kemudian siswa yang kita tunjuk itu harus menyebutkan sebuah buah, nama buah berdasarkan alfabet yang belum dicoret. Misalnya A, apple. Lalu apple dicoret. Kemudian perintahkan siswa lain menyebutkan buah lain. Lalu kemudian dicoret dan seterusnya hingga berganti topik sampai topik tersebut selesai. Games yang kelima sangat mudah, spontan bisa kita lakukan tanpa persiapan. Caranya adalah dengan mengambil beberapa kertas bekas, kemudian kita gulung-gulung menjadi sebuah bola kecil ya, bola kecil, lalu sampaikan kepada siswa bahwa kita akan melemparkan bola tersebut kepada siswa, lalu siswa yang mendapatkan bola tersebut harus menjawab instruksi yang diperintahkan. Misalnya, ini di kelas bahasa Inggris, misalnya, siswa yang mendapatkan bola harus menyebutkan sebuah kata kerja dalam bahasa Inggris. Jadi kita lemparkan, lalu siswa yang mendapatkan bola akan menyebutkan misalnya learn, belajar. Lalu siswa tersebut akan melemparkan bola tersebut ke kawan yang lain. Siswa tersebut yang berikutnya akan menyebutkan misalnya draw, menggambar, dan seterusnya. Nah, kita sebagai pengajar bisa mengganti instruksinya. Misalnya menyebutkan, sebutkan something red, mention something red. Menyebutkan sebuah benda yang berwarna merah atau berwarna hijau dan lain-lain. Kalau topik sesuai dengan kesepakatan. Oke, begitu tadi kawan-kawan 5 ice breaking, brainstorming, game seru tanpa persiapan bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Spontan ya. Begitu, semoga bermanfaat, bisa kalian lakukan di kelas ataupun di acara seminar, pelatihan, dan lain-lain. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Learning Progress bersama saya, Delta Rawanda. Terima kasih.